Salam radiasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang materi MSCT kardiak. Pengertian dan tujuan. CT scan kardiak adalah pencitraan pada jantung dengan bahan kontras ionik atau non-ionik dengan menggunakan alat MSCT scan. Tujuannya untuk mengetahui anatomi jantung dan pembuluh darah jantung. Adapun indikasinya, evaluasi pada chest pain, deteksi dini pada individu dengan risiko tinggi terjadi arteriosklerosis, evaluasi koronari anomalis, pemeriksaan koronari pada pasien yang tidak menginginkan tindakan operasi atau kateterisasi, evaluasi pada CAD pada pasien yang post operasi atau CABG. Risiko tinggi CAD antara lain kolesterol, histori famili, diabetes, hipertensi, perokok, obesitas, dan pengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Anatomi pembuluh darah arteri jantung. Pembuluh darah kanan ada RCA, PDA, dan PLB. Pembuluh darah kiri LM, LAD, LCX, LMB. Di LAD itu ada diagonal dan septalnya. Di LCX ada marginal branch dan obtus marginal. Ilustrasi jantung seperti ini anatominya. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ada aorta, RCA, left main-nya LM, LCX, dan LAD. Kontraindikasi, alergi kontras media, aritma, ekstrasistul, asma berat, alergi berat, dan gagal ginjal. Persiapan pasien sebelum tindakan. 1 hari sebelum tindakan, cek urium atau kreatinin. Puasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan. Dilarang minum kopi, teh, minuman berkarbonasi, alkohol, dan merokok. Dilarang melakukan aktivitas berat. Riwayat penyakit jantung menahun, diharuskan memberitahu penyakitnya kepada dokter sebelum pemeriksaan CT scan dilaksanakan. Foto-foto lama juga harus disertakan sebagai bahan perbandingan. Persiapan pasien pemeriksaan di ruangan CT scan. Yang pertama, jelasnya registrasi. Habis itu mengganti baju dengan baju khusus pasien. Isi surat persetujuan tindakan kontras yang ditandatangani pasien dan keluarga pasien yang berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Pasang infuset dengan ukuran 20G atau 18 di vena cavity. Tes injeksi atau patensi dengan NaCl 20 cc sebelum tes bolus dengan tujuan untuk memastikan IV line lancar atau tidak. Untuk CT kardiak, untuk pemasangan elektrodo EKG-nya, bersihkan dengan alkohol, cukur rambut pada dada, tempatkan pada otot, LED dan wire sedapat mungkin di luar daerah area scan. Tempatkan 2 buah elektrodo, yaitu di klavikula kanan dan kiri, 1 buah elektrodo di apek jantung. Di lapangan ada 2 skema yang saya lihat, biasanya skema yang kiri dan kanan. Tapi kebanyakan yang pakai yang sebelah kanan ini skemanya. Teknik pemeriksaannya, pasien tidur telentang di atas meja pemeriksaan dengan posisi pasien feet first. Dipasang alat pendeteksi jantung. Dibuat topogram seperti gambar torak, foto torak, dan pasien dilatih aba-aba untuk tarik nafas keluarkan, tarik nafas tahan. Buat area scanning pada daerah jantung. Saya lihat gambar di bawah ini. Dari karina sampai di apek jantung. Dibuat CA scoringnya, tapi pada pasien yang dikateterisasi jantung, pasang stent dan bypass tidak dikerjakan. Dibuat tes bolus kurang lebih di bawah percabangan karina. Jadi tes bolusnya nanti di bawah sini kita buat.
dengan kontrasnya 20 cc ditambah 30 cc. Kan saya jelaskan di bawah ada gambarnya. Untuk pengaturan scan parameternya, nah untuk kontras yang digunakan biasanya 60 sampai 80 cc dengan NaCl-nya 50 sampai 60. Adapun kriteria gambarnya meliputi seluruh coronary artery, kontras enhancement pada daerah aorta, kontras mengisi atrium kiri dan ventrikel kiri, tergambar aorta ascendant, tidak ada pergerakan jantung, tidak ada pembuluh darah yang terpotong, tidak ada slab, tidak ada artefak gambar. Nah, untuk metode scanningnya seperti ini, tes bolus. Jadi di bawah karina, di percabangan karina itu kita ambil slice 3 sampai 5 slice untuk membuat nanti peak enhancement namanya. Nanti setelah mendapatkan potongan tes bolusnya ini, nanti kita potong, masukkan ke aplikasinya, lalu di aplikasinya kita akan melakukan peak enhancement. Jadi datanya itu nanti kita akan kasih ROI sebanyak biasanya 3 sampai 5 kali. Nanti kita dapatkan misalnya peak enhancement-nya itu 7, kita kalikan 2 ditambah 5 waktu scan sebelumnya, dan waktu delay-nya ditambah 4. Nah, misalnya jadinya 23. Jadi kita balik lagi ke scanning awal. Itu nanti delay-nya 23 second. Nah, setelah mendapatkan delay, kita juga lihat heart rate jantungnya. Kalau misalnya heart rate-nya bagus, karena ini 64 slice, jadi kita harus hati-hati juga. Ya, tidak bisa langsung hajar. Jadi 65 ke bawah, saat bagus kita langsung scan bersamaan. Scan dengan kontrasnya masuk, kurang lebih kontrasnya itu sebanyak 60 sampai 70 biasanya, 70-75. Jadi NaCl-nya juga 50. Seperti itu. Setelah mendapatkan scan-nya, nanti kita dapat gambarnya. Nah, nanti ada pengolahan di gambarnya itu. Untuk rekonstruksinya itu ada 45 sampai 75. Biasanya saya pakai range-nya 45 sampai 75. Buat kalsium scoring-nya itu untuk cetaknya di kertas, buat 3D jantungnya juga di kertas. Nah, buat angionya, untuk angio jantungnya itu biasanya saya cetak di film. Buat MIV-nya juga di film. Buat vessel analisisnya ada dokternya minta di kertas, ada yang juga di film. Ini tergantung kebutuhan. Nah, untuk hasil gambarnya seperti ini. Nanti dia akan masuk kontrasnya seperti ini. Nanti masuk, baru masuk semua. Nah, setelah udah dapat gambarnya dan untuk rate-nya juga kita dapat dari 45 sampai 75 itu, baru kita nanti proses. Misalnya baiknya di mana? Di 45 ya udah kita proses di analisisnya 45. Jadi kita akan dapatkan gambarnya seperti ini untuk VRT. Angio-nya kita juga view-nya kita buat. Habis itu, nah untuk MIP juga kita akan tracker satu-satu. Jadi pengerjaan ini harus hati-hati. Di RCA-nya juga kita tracker sampai ke bawah. LAD-nya juga seperti itu. LCX juga sama seperti itu. Untuk vessel analisisnya juga kita kerjakan nanti. Untuk vessel analisis ini kita harus hati-hati juga. Kita harus melihat untuk tracknya ini apakah kita melihat stenosis di arterinya. Nah, dokter juga akan bisa melihat di sini untuk vessel analisisnya. Sekian dan terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui email tertera.